Selamat pagi bagi kita semuanya, Manginang. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengasihi kami semuanya. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan Engkau memberikan terang cahaya matahari bagi kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, sapalah dululah kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, hapuskan dosa kami. Amin. Renungan kita pada hari ini atau firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dalam bahasa Batak. Alai mareak tonga borngini martangi yang masih Paulus dohot sisilas mamuji debata dipatangi-tangi akka natarhurungi. Dalam bahasa Indonesia, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian. Pujian dalam penderitaan. Walaupun Paulus dan Silas dalam penjara pada saat itu di Filipi, mereka menderita karena Kristus Yesus yang mereka beritakan. Sehingga orang-orang yang sangat membenci mereka memenjarakan. Tetapi di dalam penderitaan yang mereka alami, mereka tidak pernah meninggalkan jalan Tuhan dan tetap selalu berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang mereka beritakan. Dan yang paling mereka hidupi di dalam hidupnya, walaupun mereka di dalam penjara, selalu mereka menyanyikan lagu pujian dan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bila kita mengalami pencobaan atau penderitaan di dalam kehidupan kita, kadang kita lupa memuji Tuhan. Hanya di dalam sukacita kadang kita memuji Tuhan. Tetapi Paulus di sini walaupun dia dalam penjara, tetap mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai tengah malam pun mereka memuji Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Sehingga terjadi gempa yang sangat besar. Sehingga pintu-pintu gerbang penjara tersebut terbuka. Dan orang yang di dalam penjara itu heran melihat keajaiban. Karena dilihat pintu semua terbuka. Dan penjaga penjara itu pun heran dan mau dia bunuh diri. Tetapi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ibaratkan seperti orang yang sedang sakit, dia berbaring di tempat tidurnya, dia menantikan kesembuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berdoa dan menyanyikan lagu pujian supaya Tuhan memberikan kesembuhan di dalam hidupnya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan selalu dekat kepada kita. Bila kita meminta kepada Tuhan, seperti Paulus yang mengalami penderitaan dan Silas. Jadi kita yang percaya apa penderitaan, apa penjara yang kita alami di dalam kehidupan kita. Penjara kita bisa merupakan dosa yang kita lakukan. Tetapi hanya kepada Tuhanlah kita serahkan semua penderitaan kita. Dan kita akan dilegakan. Karena apa?
Karena kita selalu memanggil nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi terpujilah Tuhan Yesus yang menyertai kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita menderita, tetap kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami. Kadang kami mengalami banyak penderitaan. Tetapi Paulus dan Silas di sini mereka memberitakan tentang kebenaran firman-Mu, mempertahankan Kristus Yesus dalam hidupnya. Mereka tidak takut menghadapi masalah atau penderitaan atau sakit penyakit. Karena mereka hanya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penyelamat di dalam kehidupan mereka. Demikianlah kami ya Tuhan sebagai orang yang percaya kepadamu. Tetap kami hidup di jalan Tuhan. Kadang kami banyak mengalami cobaan-cobaan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan membuat kami bersukacita. Karena pengharapan kami ada pada Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami, Tuhan memberkati kami, mencukupkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, setiap keluarga ingatkan supaya menerima firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada keselamatan dan sukacita. Berikanlah itu kepada kami semuanya ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, orang yang tidak mau berjalan seturut dengan firman Tuhan, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Orang-orang yang jahat pun kami doakan, supaya mereka juga mengenal dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami, mulai dari yang kecil, yang bersekolah, yang dalam perkuliahan, yang mencari pekerjaan, dan juga setiap keluarga Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menganugerahkan yang terbaik dan tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita karena banyak hal-hal yang mereka alami karena kebenaran firman-Mu yang mereka pertahankan di dalam hidupnya. Firman-Mu lah yang menjadi senjata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Seperti kami telah menerima firman Tuhan pada hari ini, itulah yang menjadi senjata kami di dalam perjalanan kehidupan kami, melakukan segala aktivitas kami. Dan begitu juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dipertahankanlah imannya hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang berulang tahun pun berikanlah kesehatan dan panjang umur. Dan orang yang sudah bekerja, tambahkan ya Tuhan iman percaya mereka hanya kepadamu. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang telah menerima berkat-berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami serahkan kehidupan kami, dan tetaplah Tuhan menjagai kami. Dan para janda dan duda kami doakan kepadamu Tuhan, supaya mereka juga berserah diri hanya kepadamu saja. Terpuji namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan hapuskanlah dosa kami. Amin. Shalom dan selamat pagi, salam sehat.